Yang kedua, kenapa kita zikir kok jin masih? Jin itu, syaitan itu difitrahkan mengalir di seluruh pembuluh darah. Inna syaitan yajri majrad dam, hadis sahih Bukhari. Syaitan mengalir di semua pembuluh darah. Maka orang untuk kesetanan gak perlu kesurupan. Kesurupan itu gampang. Yang paling sulit ngurusnya adalah orang kesetanan. Karena setan itu suka memberi was-was. Dan dia jika sudah menulis di sosial medianya atau berkalam di channelnya atau berceramah, berkata-kata ke komunitasnya, itu kata-katanya membuat orang was-was dan terprovokasi. Orang-orang itu syaitan bertubuh manusia. Itu lebih rumit, itu nggak bisa diruqyah. Kalau jin ruqyah sebentar selesai, pergi jinnya. Tapi kalau orang kesetanan, dia tidak tahu kalau dirinya syaitan. Maka syaitan itu sifat. Kalau iblis itu orangnya. Itu zatnya iblis, zatnya jin. Tapi kalau syaitan, sifat jika itu ada sifat-sifat itu ada pada jin, maka dia syaitan. Jika ada pada manusia itu syaitan. Dan Nabi pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ketika ada ular atau anjing hitam, anjing jahat, anjing galak mengganggu sholat, maka sholat boleh diputus lalu kita membunuh ular itu. Kenapa? Fa innahu syaitan. Itu disebut syaitan karena membuat was-was. Pernah terganggu nggak sholat ketika ada binatang-binatang tertentu? Ya, apalagi yang suka hiking, ya, suka naik ke gunung-gunung, itu akan merasakan itu. Berarti syaitan kullu syai'in yuwaswisu fis sudur. Ini kaidahnya. Segala sesuatu yang memberi was-was ke dalam dada, maka dia disebut syaitan. Jadi jangan-jangan kadang handphone dapat jadi syaitan. Mesti syahadatin dulu kalau mau baca itu, ya. Handphonenya nggak usah syahadat, kita yang syahadat. Oke, jadi kok jin masih sanggup? Kalau betul zikirnya sudah bertahta di dalam kolbu, mustahil jin dapat masuk. Saya jaminannya. Kecuali antum zikirnya baru menyebut, belum mengingat. Baru burung beo. Assalamualaikum, assalamualaikum. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, Allah. Jadi YouTube itu ada zikir Allah, Allah 3 jam non-stop. Ya, apakah dia mendapatkan nur? Di YouTube itu juga ada khatam Quran 30 juz. Handphonenya duluan masuk surga itu. Bukan, ya. Yang berbeda ada satu hal, ada ruh di dalam yang membaca. Nah, ini yang membedakan kita dengan benda-benda yang kita sebut sama smartphone itu. Maka saudara-saudariku yang makan Allah, terutama Fajar, ya, bagus, terima kasih kabar baiknya, sudah minta maaf kepada orang tua, ya, sering-sering minta maaf. Mumpung masih hidup, jadikan mereka wasilah kita masuk surga, ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika mau cari tahu Allah ridho, lihat orang tua sudah ridho dengan kita atau belum. Dan orang tua ada dua, ada orang tua rohani, ada orang tua jasmani. Orang tua jasmani, orang tua biologis. Orang tua biologis rata-rata hanya mendoakan kemaslahatan dunia. Tapi orang tua rohani mendoakan anak-anak rohaninya selamat dunia akhirat. Kira-kira lebih kuat mana orang tua itu? Ya, maka kita kalau bertemu orang tua rohani, kita kasih tempat dia yang tinggi. Kita muliakan dia.
Meskipun secara fisik mungkin umur dia masih lebih kecil dari kita, tapi batin dia lebih tua daripada kita. Ya, jangan malu kalau ketemu orang begitu. Mampu menahan ego, memukul ego, kita sudah menang melawan diri. Ya, barangkali itu ya. Mana sanggup jin masuk ke orang zikir barusan? Kalau setan bisa, jin nggak sanggup. Kalau jin masuk, bakar deh. Aneh saksinya. Ya, tapi kalau setan bisa masuk. Tapi setan yang dulu mereka ikut berzikir dengan iblis. Iblis itu ahli zikir, Pak. Makanya tadi saya minta Ustadz Kamil Falah sholawat dulu. Ya. Sholawat dulu. Karena perbedaan antara zikir wali Allah dengan wali setan satu aja. Ada sholawatnya apa enggak? Ya. Ada sholawatnya apa? Enggak. Kenapa mesti ada sholawat? Karena orang bisa zikir cuma karena yang disebut namanya dalam sholawat itu. Siapa nama yang disebutkan dalam sholawat? Allahumma salli ala Sayyidina. Karena ada yang bernama Muhammad, nah itu dia, maka kita kenal dengan Sang Ahad. Kalau tidak ada dia, mana bisa tadi zikir la ilaha illallah. Jadi yang ngajarin kita la ilaha illallah siapa? Ini bisa dibenerin gak nih? Baterainya putus-putus. Zikir juga gitu, Pak. Kalau baterainya putus-putus nggak seru. Ganti. Baik. Nabi SAW mengajarkan zikir itu dengan cara yang berbeda-beda, metode yang beragam, mulai dari metode yang panjang sampai metode yang pendek. Contohnya, beliau SAW mengajarkan orang, maukah kamu mengamalkan sesuatu yang jika engkau amalkan maka tudrikuna man sabaqakum, kamu akan mencapai makom orang-orang terdahulu kamu. Ternyata zikirnya biasa aja, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, tambah la ilaha illallah. Sederhana ya, sederhana. Tapi di belakang ada kalimat penutupnya Nabi SAW. Siapa yang mengamalkan zikir ini, dia akan menjadi orang terbaik di hari kiamat, kecuali ada yang datang dengan zikir yang sama atau yang lebih baik daripada dia. Makanya zikir 33 itu cuma contoh. Ada kawan saya baru hijrah, baru tobat, tapi ikut kelompok ekstrim. Saya kerjain dia, saya tanya, di hadis zikir itu 33, kalau aneh zikir 32 gimana? Oh bid'ah itu. Kalau aneh zikir 34, 35, oh ada contoh di masa Rasul. Oh dia terjebak dengan angka, terjebak dengan angka. Angka itu banyak. Yang disebut banyak itu kan as-salasah fa aksar, 3 lebih. Ya, benar ya? Kalau 33, 34, 35 itu kan masuk lebih. Jadi ulama-ulama yang saklek itu mereka lupa dengan esensi zikir. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, zikirlah sebanyak-banyaknya. Namun karena kita ini otak suka ngitung, mesti dikasih batas.
Maka oleh Pak Haji Maman dikasihlah zikir 5.000 ya, 11.000, 70.000, tahlil, khatam tahlil 70.000, zikir ataqah. Masih itu bagi? Masih ada nih kawan-kawan amalin tuh. Ya alhamdulillah. Nah itu yang punya ilmu-ilmu jelek dulu rontok tuh pakai itu tuh. Rontokin aja, jadi nggak usah dimandi-mandiin, zikirin aja tuh. 70.000 la ilaha illallah. Nggak usah belajar aneh-aneh Pak, zikir aja 70.000 kali 7. Nggak perlu mau ilmu debus antum, nggak perlu deh. Ilmu sihir nggak perlu deh, ilmu pelet nggak perlu. Cuma kan yakin kurang. Kalau kiai-kiai tarekat itu mereka nggak sibuk dengan ilmu kanuragan, ilmu kesaktian. Mereka sibuk dengan yang maha sakti. Makanya orang-orang tarekat nggak mempertunjukkan kesaktian. Nggak ada namanya pertunjukan debus dalam tarekat. Kecuali tarekat debus, tapi tarekat azkar nggak ada. Turunan dari tarekat zikir, jadi seni, ada seni tari, ada seni debus, itu bisa. Tapi ujung dari debus, apa ujung dari debus? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wassami. Itu ujung debus, ujung silat situ semua. Dengan nama Allah yang siapa saja bersama namanya, cukup bersama nama, cukup. Maka tiada yang merusak, tiada yang menyakiti engkau baik di langit ataupun di bumi. Itu kalau kita ma'asmihi, belum di dalam nama, baru bersama nama. Kalau kita sudah di dalam nama gimana? Apalagi nama di dalam kita. Jadi zikir-zikir kita ini latihan memaiyahkan asma. Apa arti memaiyahkan? Membersamai nama. Karena nama dan yang punya nama tidak pernah terpisah. Nama dan yang punya nama tidak punya terpisah. Siapa yang punya nama? Allah. Dan yang punya nama itu dekatnya dengan kita, lebih dekat dari urat nadi, lebih dekat dari jantung kita sendiri, lebih dekat dari diri kita merasa dekat. Cuma kita kan nggak merasa dekat. Maka zikir-zikir hentak-hentakan itu sebenarnya untuk membuka blok. Kalau bahasa orang di kota, kalau kita di pesantren nyebutnya hijab. Ya, hijab apa? Hijab kegelapan, hijab cahaya. Ternyata hijab terbagi dua. Ya, hati-hati nih. Hijab artinya penghalang kita kepada Allah. Kenapa nih beberapa orang bingung, nih zikir apa sih? Kok bentak-bentak Allah sih? Nah, itu dia kehijab makalnya. Lo kan nggak budek, ngapain zikir keras-keras? Yang budak bukan Allah, ente yang budak. Orang udah zikir dari tadi, ente masih mikir aja. Budak tuh akal itu. Orang udah asik nyebut nama Allah, dia masih mikir. Telinganya pada segede itu, di sampingnya orang udah zikrullah, masih aja nanya. Ya, itu hijab Pak, hijab akal itu. Apalagi yang sok-sok modern, hari gini. Iya, hari gini, ya salah. Tapi kan ada menu khafi, ya kan ada menu jahri, jahar, ada menu khafi. Yang nggak senang zikir keras, zikir lembut aja. Asik juga itu. Orang nge-rap di luar, kita ngepop di dalam ya.
Boleh, nggak masalah. Ya, antum nggak sedang zikir keras, zikir lembut di dalam orang yang sedang asik dengan kerasnya, jangan dilarang. Tuh. Nikmat hidup kalau begitu. Kalau zikir tadi pejam mata nggak? Atau pada menontonin orang? Ya. Ya. Kalau mau menikmati zikrullah, mulai dari pejam mata. Karena mata ini hijab, ini penghalang. Penghalang yang membuat kita tidak bisa merasakan getaran nama. Ya. Maka perlu dipejam. Supaya ketika awal-awal betul perlu diambil dari pusar, ditarik ke ubun-ubun, ke bawah kanan, hujam ke kolbu. Itu awal-awal. Kalau udah kenceng zikirnya di kolbu aja, nggak usah keluar-keluar, toh kepalanya kemana-mana. Capek tukang mijitnya. Ya. Jadi kalau sudah kenceng, cuma di kolbu, Allah, ya. Jadi nggak usah kemana-mana, kepalanya nggak usah di situ aja, Allah. Ya. Itu kan cuma metode jalan zikir. Kalau sudah sampai di tujuannya, jangan balik lagi. Itu namanya debat kusir. Ya, bolak-balik. Kalau belum tembus, ulang lagi dari pusat, naik begitu, ya. Tapi kalau sudah di situ, udah langsung main di kolbunya. Dan itu lebih enak. Kan tujuannya cuma iza zukirallah wajilat qulub. Kalau disebut nama Allah, kolbu bergetar. Kalau getarannya sudah main, maka dia akan bergerak di dalam. Gak perlu ditarik-tarik ke otak lagi, ya. Jadi besok-besok kalau zikir lagi, jadi kepala antum tuh rehat. Cuma begini aja, udah itu udah nikmat, bukan main. Itu jantung tuh Farhan dia. Tahu Farhan nggak? Apa di Farhan? Hah? Farhan bukan nama teman itu. Apalagi nama yang punya toko sebelah. Oh, nama sopir Grab ya? Bukan. Farhan artinya bahagia. Karena kutul qulub zikrullah. Makanannya kolbu adalah menyebut nama Allah. Kalau makanannya kiai kan bukan hanya nasi, asap juga. Ya, ahli hisab. Dukhon. Di Quran tuh ada surat Dukhon. Waktu awal pandemi itu ada ustadz cocok logi nakut-nakutin umat pakai hadis palsu. Bahwa 15 Ramadan terjadi dukhon, ya. Kiai-kiai ketawa, ana dukhon tiap hari. Dukhon namanya itu, rokok asap. Jadi berzikir itu jangan sibuk di jalan. Nah, teknik dari ambil dari ubun-ubun segala macam itu jalan. Kalau kita sudah masuk ke dalam rumah, jangan keluar-keluar lagi, ya. Nah, ini kepada para pencinta zikrullah nih, ya. Oleh zikirnya tadi udah cepat kan? Kolbu itu lebih cepat dari lisan, lebih cepat dari kepala. Kalau awal-awal boleh begini, la ilaha. Kalau kepala kalau udah cepat gimana? Kayak gimana tuh? Kira tripping sama orang, ya. Jadi lucu, ya. Cukup kepalanya coba. Begitulah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu puncaknya zikrullah. Beliau nggak perlu gerak. Jadi kalau orang nanya Rasul nggak pernah zikir begitu. Iya, Rasul, bukan ente. Ente kan bukan Rasul. Dari mana kita tahu faham ini? Ketika ada orang ngadu kepada Rasulullah, wah Rasulullah itu ada orang zikir kok riak bener. Kok dia teriak-teriak? Apa kata Nabi? Uzkurullah. Berzikirlah kamu kepada Allah hatta yaqulul munafiqun muraun, sampai orang munafik tuduh kamu riya.
Sampai orang-orang nuduh kamu majnun. Itu kan hadis ada semua. Dan hadisnya saling menguatkan, hasan li ghairihi. Yang mendhaifkan berarti ketahuan dia nih ya. Dia pengen mendhaifkan zikir kita, Pak. Di masa Rasulullah lebih dari kepala gerak, Pak. Ayat turun mereka pingsan. Di masa para tabi'in, Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, sanad zikir kita kan salah satunya lewat Sayyidina Al-Hasan. Hasan Al-Basri berguru kepada Sayyidina Ali. Itu Al-Hasan Al-Basri dibacain ayat, dia masuk ke dalam satu masjid, orang lagi baca ayat surat Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan orang-orang beriman hatinya tunduk jika menyebut nama Allah, hatinya tunduk untuk berzikir, hatinya betah untuk berzikir? Kapan? Nah, itu ayat turun tuh yang tadi itu nonton tuh, atau tadi kalau nonton boleh tapi menikmati, tapi yang mempertanyakan, wah bid'ah ini ya, itu kasihan tuh yang begitu. Gak dapet ya, asrolnya gak dapet. Menu-menu itu banyak, gak cocok ya, gak usah dinikmati, kita pakai versi kita sendiri ya. Misalnya torikot saya Syazili, di Syazili gak ada begini. Torikot itu cuma jalan, tujuan torikot berzikir. Sekarang ente sudah zikir, tinggalkan nama torikot kalau sudah nyebut nama Allah. Jadi kadang-kadang torikot itu jadi hijab, muter, padahal dia sudah dekat. Udah mau masuk, dia jalan lagi. Dan masuk, dia jalan lagi. Oh, itu bukan torikot saya. Jangan begitu kalau sama Allah ya. Apa arti torikoh? Jalan. Kalau alamatnya udah dapet, masih penting nggak jalan? Udah nggak penting jalan, Pak. Yang penting nyampe. Ya, yang penting untuk apa punya banyak mobil bagus tapi nggak satu pun bisa disetir, ya, bensinnya nggak ada. Untuk apa punya banyak motor tapi nggak satu pun ente bisa bawa? Satu kendaraan tapi sampai bisa nganter kita bolak-balik, nggak rusak-rusak, itu lebih afdol ya. Kan banyak juga yang datang ke saya, oh saya banyak torikot. Iya. Nah, terus maksudnya apa banyak torikot? Ya gitu. Pengen unjuk gigi ya, untuk apa? Kalau orang banyak torikot, pencirian dia nyaman zikrullah. Bukan kemana-mana keluar-keluar, aku banyak zikir, aku banyak kira, aku banyak torikot. Nggak perlu ngomong begitu. Ya. Bapak Ibu yang melakukan Allah, di saat orang-orang berzikir la ilaha illallah, di saat itu jika lisannya bersamaan dengan jiwanya, di satu makom nih, lisannya sama dengan jiwanya, jiwa lain dengan kolbu, jiwatun nafs, jiwanya bisa dikendaliin, maka jiwanya langsung menjadi mutmain. Nah, kalau masuk ke kolbu jadi radiyah mardiyah. Kalau orang zikir la ilallah dengan kolbunya, dengan jiwanya, apa yang hasil pada dirinya, itulah yang disebut di dalam hadis qudsi, la ilaha illallahu hisni. La ilaha illallah itu benteng aku, bentengnya Allah. Jadi bentengnya Allah bukan tembok tebal-tebal, tapi kalimah yang sudah masuk mendarah daging ke dalam badan, itulah benteng hakiki. Nanti kalau pandemi datang yang gede lagi, panik nggak? Kalau panik berarti bentengnya belum kuat. Kena nggak apa-apa, yang penting jangan panik. Karena serangan virus itu bukan ke badan yang bahaya,
Yang bahaya itu ke pikiran. Berarti benteng rohaninya jebol. Coba tanya alumni COVID, lulusan COVID LC, lulusan COVID, tanya tuh, pasti waktu mengalami dia kayak pengen mati aja bawaannya, putus asa, bener nggak? Putus asa itu adalah torekot syaitoniyah, torekatnya setan, isinya was-was. Jadi orang mati bukan karena COVID-nya, mati karena was-was. Apalagi Bapak bisa bayangin, Ibu bisa bayangin, diisolasi mandiri, enggak, tapi isolasi karantina, bukan mandiri. Di karantina nggak boleh ketemu siapa-siapa, wah itu lebih gawat lagi. Dan dia belum pernah belajar thariqah zikir. Orang ini kasihan, sungguh kasihan. Nggak ada teman zikirnya, nggak ada temannya. Ya, disitulah pengalaman kita, kawan-kawan kita banyak yang meninggal. Dan kawan-kawan saya pernah belajar zikir Allah dalam kolbu dan la ilaha illallah, rata-rata mereka sehat, rata-rata. Dan ketika sehat dia datang kepada kita terus bilang, terima kasih Bu ya, terima Ustaz udah ngajarkan zikir ini. Jadi teman saya ketika saya sakit. Kalau dia mati dalam zikrullah. Kalau dia hidupnya betul-betul berkesan. Cuma maklum, manusia kan pelupa. COVID yang Delta baru pergi kemarin, tapi kan kita udah lupa aja Pak. Ya, pengen kena lagi. Ya. Enggak ya? Enggak, beneran. Untung kita di negeri Katulistiwa. Virus kalau udah keluar cuma berapa lama mati Pak. Kalau di negeri kita nih. Kalau di negara subtropis dingin itu virus seneng. Maka Allah betul-betul sayang kepada kita. Alhamdulillah. Kasihan kepada mereka yang tinggal di subtropis. Tapi karena Allah Maha Hebat, tenang aja ya. Mereka Allah akan setting tubuhnya dan sesuai dengan kondisinya. Jadi apa yang terjadi pada diri manusia saat dia baca la ilaha illallah? Dia sedang membangun benteng ilahiyah, al-hisn al-ilahi, benteng-benteng keilahian. Kalau udah begitu, udah dapat zikrullah, kok masih belajar zikir khadam? Kok masih doyan sama raja, itu aneh. Udah dapat afdolul zikri, masih cari yang tidak afdol. Itu orang blow on atau orang on? Ya, sama aja ya. Afdolul zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah hisni, la ilaha itu paling tinggi, disebut bentengnya Allah. Terus antum masih cari jimat. Masih cari jimat, ya. Itu jimat masuk sini ngikut dia. Tulisan Raja Antum kan nama Allah. Itu nama Allah ngikut la ilaha illallah dia. Masuk di sini gak bekerja dia, kan berzikir. Gak kerja dia di sini. Cobain aja. Cobain masing-masing. Gak akan bekerja. Kita ini kan ngikut kata orang nih raja berkah. Kata orang repot. Ya. Udah dapat kerjaan, betapa bodohnya manusia, udah dapat zikir paling afdol, masih ngambil penjagaan diri yang gak afdol. Jadi kalau digabung nih dua hadis ini, afdhalul zikri la ilaha illallah, zikir paling tinggi la ilaha illallah adalah hisni, adalah benteng. Kalau digabung gimana? Benteng terkuat itu la ilaha illallah. Cuma ya rutin. Kok kerja bisa rutin?
Kenapa kita mau rutin kerja, Pak? Karena pengen dapat gaji, kan? Bener. Kenapa nih bapak-bapak ini mau rajin kerja di sawah, di ladang, dagang, di kantor, buruh? Kenapa? Karena pengen dapat hasil. Ini hasilnya udah Allah kasih duluan. Masih kurang yakin? Jangan-jangan memang kita kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Sulaiman mau terbang zikirnya bismillah doang, Pak. Jadi Nabi Sulaiman cukup dengan bismillah terbang. Kita udah bui-bui baca la ilaha illallah nggak terbang-terbang ya. Emang mau terbang. Keren-keren, Pak, terbang pakai bismillah. Yang keren itu pencet-pencet aja pakai tangan. Nah, dapat tiket terbang. Bismillah. Jadi zikrullah ini ada 3 yang mau saya sebutkan. Zikrullah qutul qulub. Itu udah tadi ya. Zikir Allah, mengingat Allah itu makanan kalbu. Bapak Ibu nggak makan seharian, lemes nggak? Itulah nasib orang nggak zikir seharian. Udah dikasih talqin sama Pak Kiai Haji Maman, nggak dipakai. Mau antum kiai 1000 kali kiai nggak ngaruh. Oh, saya bisa baca kitab, nggak masalah. Nabi nggak perlu baca kitab begituan. Kitab kuning kan baru kemarin sore ada. Nabi memang baca kitab kuning? Enggak, Nabi nggak perlu kitab kuning, di dalam dirinya semua kitab ada. Maka An-Nabil Ummi bukan Nabi tidak bisa baca tulis. An-Nabil Ummi, Nabi induk semua kitab. Ummul kitab itu artinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummi, Nabi yang Al-Ummi. Al-Ummi itu bukan dia nisbah, bukan Nabi yang nggak bisa baca tulis. Nabi yang di dalam dirinya ada induk semua ilmu pengetahuan. Itu An-Nabiyil Ummi. Salah satu pengetahuan kitab di dalam qalbu Nabi adalah risalah la ilaha illallah. Ketika beliau mengatakan afdalu dzikri la ilallah, itu adalah ikhtisar dari isi kitab di qalbunya. Itu baru satu kitab, Pak, zikir risalah la ilaha illallah. Jadi di qalbu Nabi itu ada semua risalah, rahasia-rahasia. Tapi umur beliau pendek. Yang penting Mekah sudah ditaklukkan, syariah sudah mapan, maka orang tidak akan mengkultuskan orang yang di kolbunya ada risalah kita. Sayyidina Isa, beliau menampilkan isi kitab kolbunya sebelum syariat Bani Israel waktu itu mapan. Akhirnya mereka menyembah Nabi Isa. Salah satu isi risalahnya apa? Rahasia nama Allah Hayyun dan Hayat, Muhyi. Ada orang udah mati, dipegang dadanya oleh beliau, hidup. Hidup, Pak. Orang kira ini Tuhan, ini bukan manusia ini. Nabi Muhammad kan sering melakukan itu, cuma nggak dieksplor di banyak riwayat. Saya pegang, Pak, beberapa riwayatnya. Nabi menghidupkan orang mati, ada riwayatnya, tapi didoifkan oleh ahli hadis yang nggak percaya. Mereka cari-carilah kesalahan hadis itu. Itulah rahasia kenapa syariat dimapankan di masa Rasulullah, sedangkan rahasia-rahasia kolbu ini tidak berhenti, turun terus. Inilah makna ulama warasatul anbiya. Ulama mewarisi risalah-risalah kitab dari kolbu An-Nabi Al-Ummi. Langsung, Pak, nggak lewat Google, nggak lewat kitab kuning. Kitab kuning itu dari sini,
dari kolbu. Jangan dibalik. Ini kiai-kiai udah kehijab ini, santri-santri udah kehijab. Kok kolbu ngikutin kitab kuning? Salah itu. Kitab kuning pemahamannya harus ngikutin rahasia warisan kolbu Rasulullah SAW. Itu ya baru sahih warisan Rasulullah. Baru pewaris Rasul ente. Kalau enggak pewaris kitab bulukan itu namanya. Itu kan kitab komersial, orang jualan supaya kaya. Udah kaya itu yang jualan kitab. Kita masih buji baku, dan berapa banyak kitab yang salah cetak. Laknya hilang, gawat sudah. Udah berapa banyak kitab salah cetak. Kalau nggak punya kolbu, beres kita, sesat menyesatkan udah. Saya udah banyak pak ketemu. Tiap hari kan kita kerjaannya bolak-balik kita. Kita bingung, ini kitab ini kok masih dipertahankan di pesantren. Ya. Banyak. Kita ini kan fanatis ke kitab kuning. Kitabun mubin nggak fanatis. Ya. Kitabun mubin. Itulah umul kitab. Rahasianya ada di Al-Fatihah. Al-Fatihah terkumpul di dalam basmalah. Basmalah terkumpul dalam bah terkumpul dalam satu titik. Kalau sudah di titik nggak usah keluar lagi, zikirnya di situ aja. Ya. Makanya kolbu itu belakangnya ba, supaya langsung masuk ke sana. Di depannya kof. Wah, itu rahasia huruf tuh banyak ya. Saya nggak usah bahas rahasia huruf lama-lama ini. Jadi la ilaha illallah itu makanan kolbu paling mahal. Cara menikmatinya macam-macam. Ada yang pedas, ada yang manis. Yang pedas torikot qadiriyah, yang manis torikot naqsyabandiyah, gitu. Kan ada yang nggak senang pedas-pedas, senangnya manis-manis. Kalau orang Banten nih senangnya pedas manis. Dapat zikirnya yang keras, dapat zikirnya yang manis. Alhamdulillah. Ada yang senangnya nge-rap musiknya, ada yang senangnya melankolis ya, melo-melo musiknya yang syahdu-syahdu. Itu pilihan kita aja. Itu kan musik di dalam diri. Jadi zikir keras lembut itu adalah hentakan di kolbu. Nggak ngaruh orang di luar sana. Mau di luar sana orang bentak-bentak, kalau di kolbunya lembut tetap kolbu lembut deh. Ya. Ini contoh nih yang lagi sibuk megang handphone. Orang udah zikir keras-keras di sampingnya, dia masih sibuk ya. Pasang status lagi ikut majelis zikir nih. Lah kok bisa orang ikut majelis zikir pasang status? Ya, canggih pak zaman sekarang ya. Lumayan lah dapat berkah. Iza maratu biridil jannah, tahu kalau kamu lewat di majelis-majelis di taman-taman surga, maka petiklah, icip-iciplah, coba-cobalah, lumayan. Ini kan saya pernah cerita di sini, di mana nih? Guru dari guru saya, namanya Syekh Husain Usairon Al-Lubnani, mantan orang Syiah, ngejekin ahlu sunnah Torikot Naqsyabandiyah yang ada di Masjid Jami di Lebanon. Itu zikir pak, ba'da sholat. Al-Dawlu zikri la ilaha illallah. Itu di sana zikirnya sama dengan di sini. Ya. Sekarang kan udah ada YouTube kan. Kita kan udah jadi wali YouTube. Orang wali kutub, kita wali YouTube. Tinggal cek aja zikir tarekat Lebanon, Beirut, Turki, sama kayak di sini. Beda hidung aja, mancung mah nggak mancung. Ya.
Beda brewok sama nggak brewok, itu aja bedanya. Selebihnya sama, metodenya sama. Bahkan tarekat Syaziliyah di sana zikirnya kayak di sini. La ilaha illallah. Itu baru Syaziliyah, ternyata Syazili Al-Qadiri. Kalau di sini kan An-Naqsyabandi ada Qadiriyahnya, Qadiriyah ada Naqsyabandiyahnya. Yang penting dapat Qadiriyah udah pasti zikirnya kenceng. Ini orang Syiah mau main-main, ikut goyang-goyang pala. Masuklah dia langkahilah itu bahu-bahu orang yang sedang getaran zikirnya lagi dahsyat. Duduk di tengah. Padahal itu porosnya zikrullah. Dia duduk di situ. Dari kiri kanan, coba kepalanya miring. Dicoba Pak, pejam matanya, kepalanya pertama ke kanan. La ilaha, pas illallah hanyut, terbawa arus karena dia di dalamnya kosong. Hanyut, hilang benar. Tiba-tiba dia bangun, dia lihat kok nggak ada orang zikir. Ternyata dia masuk ke alam barzakh. Dia mati suri sesaat. Datang malaikat munkar nakir, man rabbuka? Oh, nggak bisa jawab. Lepotan. Itu digambar-gambar, disiksa. Udah lama, udah rasanya ribuan tahun. Terjadi kiamat. Dibangkitkan. Lebih kaget lagi. Sampai kemudian di mizan, ditimbang, dihisab. Salah satu hisab dia ngejek orang berzikir. Pas masuk ke sirat jatuh. Pas jatuh bangun deh. Orang-orang baru selesai kayak tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru selesai. Karena Muhammad Rasulullah itu menarik dia keluar lagi. Kejadian Pak, ini guru ahli hadis di hari akhir hayatnya. Tadinya Syiah benci sahabat Nabi, jadi pencinta sahabat Nabi. Tadinya nggak hafal Alfiyah, pengen belajar hadis, kata gurunya, ente kalau mau belajar hadis harus kuat bahasa. Untuk kelas kamu harus kuat Alfiyahnya atau Jurumiyah. Dia pilihlah Alfiyah, 6 bulan dihafal. Berangkat pagi dia hafal 2 bait, pulang dia hafal 2 bait, malam dia setoran. 6 bulan khatam. Ditalkinlah zikir Naqsyabandiyah, zikir Syaziliyah, zikir Qadiriyah, menjadi mursyid agung di tanah Syam. Namanya Syekh Husain Utsairan. Saya ketemu murid beliau. Orang-orang yang sudah punya benteng itu nggak ke bawah Pak, itu hebatnya. Jadi kenapa antum ini sudah nggak larut? Karena sudah ada benteng di dalam kolbunya. Kalau enggak lewat pingsan-pingsan semua pasti. Saya kan ngalami hal yang sama waktu kecil. Ya, zikir Samaniyah Qadiriyah, orang baru afdhal zikri la ilaha gitu udah hilang. Sama kasusnya, mirip-mirip kayak tadi. Tapi kalau di sana Pak, di kampung saya, sebelum Jumatan itu tahlil dulu, afdhalu dzikri la ilaha illallah, la ilaha. Itu setiap kali saya merem saya diputar ke alam semesta itu. Waktu umur masih 9 dan 10 tahun. Sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Saya datang ke guru saya di depan, jadi mursyid saya di depan. Saya nginep di surau beliau, zawiyah beliau, tempat suluk beliau setiap malam. Saya tanya, beliau diam aja. Datang ke mak saya bilang, kamu ntar akan jalan-jalan itu kerjaannya, katanya. Kita kan penakut, nggak berani kemana-mana, pisah dari mak nggak berani. Tapi ibu saya saja dia bilang, kamu nanti akan jalan-jalan kemana-mana. Ternyata sudah terbaca dari zikrullah. Itu kejadian. Maka la ilaha illallah itu sayrus salikin. Nah, la ilaha illallah itu adalah hiburan jalan-jalannya para salik.
Jadi walaupun nih kita ini coba orang-orang yang sudah menikmati zikrullah, ajak dia jalan-jalan, dia kurang nggak menikmati benar. Tapi kalau diajak ke kuburan, pesantren, ziarah ke kiai, itu dia baru seneng. Diajak ke puncak, dia mikir bagus di tempat gua kali. Ya, bapak ini diajak ke puncak Bogor, gimana ngomongnya? Bagusan di mana? Bagusan di sini kan? Iya, di sana udah macet, Pak. Gunungnya sih masih bagus, ke sononya 3 jam buka tutup. Jadi la ilaha illallah itu kapalnya orang yang sedang suluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cepat kepada Allah itu. Ya. Tapi supaya tidak lupa jalan pulang mesti bersolawat, wajib solawat. Karena kalau nggak ada solawat kita nggak bisa baca la ilaha illallah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Karena Allah bersolawat, kita malu kepadanya, maka kita solawat juga. Saya mau tanya, salawatnya Allah apa? Kalau malaikat kan Allahumma sholli ala Muhammad, itu malaikat. Allah salawatnya gimana? Masa Allah doa ke Allah kan? Allahumma sholli ala Muhammad, gua mah Allah. Aku Allah. Nah itu gimana dia ngomongnya? Nah itu rahasia Pak ya. Yang ngikutin kajian di YouTube terpaham ya. Malam ini nggak dibuka dulu ya. Ntar ada yang protes soalnya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, la ilaha illallah atau zikrullah itu adalah miftah min mafatihil jannah, kunci daripada kunci-kunci surga. Mana dalilnya? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang baca la ilaha illallah pasti masuk surga. Dan lafaz ini nggak main-main, dakhala itu fi'il madhi. Sebelum masuk surga dia udah masuk duluan. Kalau diterjemah, kalau versi harfiahnya gimana? Man qala la ilaha illallah, siapa yang telah berkata la ilaha illallah, maka dia telah masuk surga. Jadi kita ini kalau zikrullah sebenarnya udah di surga, tapi karena pikiran ini masih menghijab, badan ini masih menghijab, tidak terasa kalau sudah masuk ke sana. Gitu. Di surga kawin-kawin doang? Enggak, orang bosan Pak kawin di surga. Udah bosan. Kenapa kemudian mereka nikah lagi, kawin lagi, jima lagi? Kenapa mereka begitu? Itu untuk menawar rindunya kepada yang punya nama. Nah ini torikot para arifin. Jadi aulia-aulia ini kenapa dulu kiai-kiai wali-wali itu banyak istrinya? Itu bukan untuk syahwat Pak, tapi kerinduannya kepada Allah nggak bisa diobati kecuali dengan menikah lagi ya. Ini bukan pembenaran lah ya, aneh nggak percaya antum bisa begitu. Inilah dasarnya. Jadi bukan karena banyak orang mati di akhir zaman 1:50 kan ada di sini kan, rajulun, satu laki-laki itu qaimun ala khamsina imra'ah, itu nanggung menikahi 50 perempuan satu laki-laki. Sekarang satu aja keok kan ya, mau nambah ya, mata sih jelalatan ya, urusan sarung sudah melorot ya, takwa iya, mata kita mah sama Pak. Mata saya, mata Bapak beda, yang beda kan sarungnya. Itu paham gak, Cok?
Belum paham katanya mau alam. Jadi kenapa di surga itu banyak kawin, Pak? Banyak pernikahan. Itu bukan karena syahwat. Jadi orang salah paham surga itu dikira tempat eksplorasi untuk menyalurkan syahwat. Itu penghinaan terhadap Allah. Ya, enggak. Tapi begitulah Allah apa istilahnya? Bersiloka, bersendagurau dengan hambanya. Ada hamba-hamba yang kebawa sendaguraunya. Diceritakan di surah Waqiah, ya. Uruban atraba, inna ansha'nahunna insya'a, faja'alnahunna abkara, uruban atraba. Udah jorok aja otak mikirnya. Itu kalau diterjemahin apa, Pak? Kan lagi direvisi sama Kementerian Agama karena dianggap terjemahannya jorok. Ya biasa aja kali. Ya. Urban atroba itu, mohon maaf ya, kalau cowok atletis, koi. Kalau cewek, hunna, kan perempuan di situ. Gambaran kita mengenai lawan jenis yang bikin birahi apa? Itu urban atroba. Ya, bayangannya sendiri ya. Nggak boleh saya sebut karena beda mazhab. Ada yang senangnya hitam-hitam, ya kan? Ada yang senangnya bening-bening. Ada yang senangnya sawo mateng. Ada yang sawo separuh mateng. Dari mana saya tahu makna ini, Pak? Kita buka kitab tafsir Zamakhsyari. Itu orang Mu'tazilah, Persia, bukan orang Arab. Ketika orang Arab mengatakan al-jamal nisful bayat, putih itu separuh cantik. Kata Zamakhsyari, enggak, justru sawo mateng itulah separuh cantik. Iya. Kalau kita kan seneng tuh sama muka-muka Arab ya, muka-muka kulit babi itu. Nggak ada pigmennya, Pak. Muka-muka orang Barat kan nggak ada pigmennya tuh, merah semua. Kalau putih tuh Cina, beda lagi. Kata teman gue ini dia nakal juga nih, kulit bengkoang kata. kayak bengkoang dikupas nih, putih kata tetangga. Ada yang seneng begitu. Tapi orang-orang di Eropa senangnya gimana? Sawo mateng. Ya, serius. Kalau kita, jadi kita nggak usah berpikir ala mereka, kita mikir ala kita aja. Itu penafsiran, ya, beda kampung, beda selera. Tapi semua itu bukan untuk nafsu, bukan. Di sorga itu disebutkan nikmat berhubungan badan semikian rupa, bukanlah untuk badan itu sendiri, tapi untuk mengalihkan kerinduan. Karena seorang hamba hanya bertemu Allah pagi dan sore. Dari pagi ke sore sudah 500 tahun. Berapa tahun? Sehari di surga berapa? Sehari semalam di surga berapa tahun kita? 1000. Pagi sampai sore bagi 2 aja. Jadi Allah itu menampakkan, mengangkat tabir hijab, sehingga hamba-hambanya melihat tergantung pemarifatan dia waktu di bumi. Nanti mereka memandang Allah tuh, lalu sujud ketika Allah membuka tabir. Itu yang disebut memandang, bukan ngomong begini, bukan ya. Lalu Allah tutup lagi ketika waktu duha sudah datang. Jadi syuruk ke duha, kira-kira begitu di sana. Dan mereka lupa dengan semua nikmat jima, lupa nikmat khamar, lupa nikmat madu, lupa semua. Ketika Allah sumber semua kenikmatan melihatkan dirinya, memperlihatkan tajallinya, lupa semua.
Lalu Allah tutup tabir, mulailah mereka rindu, ditunggu sehari, 2 hari, 3 hari, hitungan bumi di sana belum sehari 2 hari. Dihitung sampai sore 500 tahun, selama itulah mereka doyan menikah. Wali-wali Allah di bumi, kalau mereka nikah banyak, itu babnya, bukan karena syahwat dia. Jadi jangan suuzon sama kiai yang banyak istri. Tapi kalau samping saya kayaknya banyak minal muwahhidin, ya. Orang-orang ahli tauhid. Oh kayaknya ada tuh 1 2 tuh, ente Masna ya. Kopiahnya kenapa disunat, tak? Waktu pertama kita datang sini kan kopiah masuk ke aras. Masya Allah. Gitu-gitu 2. Antum berapa? Jomblo. Bagi-bagi lah, tuh jomblo tuh sampai antum tuh. Ya, hijabnya fa'in khiftum, khiftum hijabnya. Bukan la ta'dilu, belum nyoba udah bilang la ta'dilu ya. Belum nyoba udah bilang gak adil ya. Nah, kalau ustadz itu dia hijab khaufnya hilang deh. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Maaf tadi ya. Ini rahasia kenapa para aulia itu dulu mereka ada yang menempuh jalan seperti itu, ya. Mau tahu zuriatnya Nabi Sayyidina Al-Husain, istrinya berapa tahu nggak? 80 di satu riwayat. Itu bukan pembenaran, tak? Besok antum 80, aneh yang disalahin. Sayyidina Al-Husain 80 istrinya. Beliau ternyata Al-Qutub, Al-Ghaus di zamannya, wali paling mabuk di zamannya. Dan itu bisa dibunuh. Jadi di zaman itu berkata Ibnu Abbas, seandainya aku buka 1 ayat saja rahasianya, kalian akan bunuh aku. Laqataltumuni. Tapi zaman ini makrifat setan sudah dibuka. Masa kita nggak buka makrifat ilahiyah? Kalau enggak kalah kita, Mbak. Jadi jangan kolot lagi. Berani buka-buka asrar di YouTube lah. Kan YouTube buka-buka sendiri, kan bukan saya yang buka. Daripada torikohnya torikoh syaitaniyah, ini kita buka juga yang torikoh ilahiyahnya, torikoh Nabi Muhammad SAW. Metodologi kewahyuan, kok wahyu bisa terjadi? Apa beda ummi versi ahli riwayat dan ummi versi ahli hakikat? Itu tadi tuh versi ahli hakikat tuh. Di kolbu Nabi ada semua kitab. Maka wali-wali Allah yang asli itu pura-pura bego aja padan kita. Aslinya dia alim. Dia tinggal minta kepada Allah, nyambatnya di alam sana bukan di alam sini. Kan kita punya ilmu nyambat, tapi yang nyambatnya ilmu monyet sih, begini sih lah. Kalau mau nyambat ilmu jangan yang rendahan, itu namanya ulaika kal an'am. Kalau mau nyambat ilmu langit, ya. Jadi yang dulu pernah belajar silat-silat, nyambat ini, nyambat itu, udahlah, antum cukup belajar zikir aja mal, pakai Haji Maman. Itu ntar nyambat asrar, pakai la ilaha illallah, nggak disadari dapat. Asrar itu kan nggak perlu antum jadi aneh-aneh. Justru semakin masuk kalimat itu semakin normal kita hidup, semakin jadi manusia yang utuh. Kecerdasannya utuh, pikirannya fokus. Kalau dia kerjanya lebih fokus. Kalau dia berjuangnya lebih tulus. Kalau dia gurunya lebih ikhlas. Kalau dia suami istri, dia akan lebih penyayang kepada pasangannya. Ya,
Maka wajib belajar zikir khafi biar lembut ya. Biar lembut. Kalau antum ini masih kasar sama pasangan, berarti kurang zikir lembutnya. Tutup dengan sholawat biar kelembutan Rasulullah muncul di dalam diri. Jangan zikir doang. Nah, ini kenapa nih banyak yang mengeluhkan, suami saya, istri saya habis zikir kok kaku. Karena dia zikir tapi zikirnya tidak dipati dengan sholawat. Tahu pati? Tidak ditutup dengan sholawat. Sholawat itulah yang melembutkan segala-galanya. Kenapa iblis segaring itu ngomong? Kenapa iblis sekeras dan sekasar itu dan pendendam? Karena dia tidak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak pernah dia mau solawat. Yang dilihat Muhammad, yang dia lihat Muhammad bin Adam, keturunan Adam. Muhammad turun Adam ngapain solawat? Dia nggak ngelihat Muhammad itu Ahmad itu Ruhullah, dia nggak lihat. Karena memang iblis walaupun masuk surga dia cuma mukasyafah tapi tidak sampai musyahadah. Mukasyafah artinya apa mukasyafah? Dia melihat alam malakut tapi tidak sampai kepada musyahadah, memandang kepada penguasa alam malakut dan jabarut. Nabi Adam karena dia solawat, Allah izinkan dia melihat di aras itu tulisannya apa. Iblis nggak lihat itu. Ya, itulah yang jadi mahar sekarang mengalir di tubuh kita semua. Itu sebabnya kalau benar nih umat Rasulullah pasti rindu sama Rasul. Sholawat pasti bergetar ini. Bulu romanya berdiri awal-awal sholawat. Ya, kalau benar nih air matanya bisa berlinang kalau sebut nama Rasulullah dalam sholawat. Pasti. Karena Rasulullah SAW menghikayatkan ketika Sayyidina Adam hendak ingin memeluk Sayyidatuna Hawa, ditegur oleh Allah lewat Sayyidina Jibril, dam, mahar. Pegang aja ya. Gak boleh. Kata Sayyidina Jibril. Ya, terus maharnya apa? Tanpa diajar oleh Jibril, Nabi Adam sudah ngerti duluan. Ternyata Jibril belum melihat yang dilihat oleh Nabi Adam. Wajar Nabi Adam jadi rektor, Pak, jadi kiai di surga. Nabi Adam Allah izinkan kolbunya memandang kepada arsy Allah lewat ruh murninya. Di aras dia lihat ada tulisan, ngeliatin nama, kok bukan namaku, tapi kok nama Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kok itu di sana? Itu hadisnya ada di riwayat Imam Hakim, hadisnya sahih. Yang mendhaifkan pasti nggak senang sama ilmu ini. Hadisnya sahih itu, benar hadisnya. Maka beliau mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad al-maktub ismuhu fi arsyika al-azim. Kira-kira begitu kalau dibahasakan secara bebas. Ya Allah, kirimkan salamku, hormatku, takzimku kepada nama yang tertulis di arasmu, yaitu Muhammad. Oh, ternyata itu mahar paling tinggi di alam semesta. Tapi nanti Ustadz jangan pakai mahar itu kalau mau nikah lagi, karena istrinya nggak ngelihat itu. Kalau istrinya lihat itu cukup itu, datang ke kita pakai mahar salawat aja. Enak juga tuh ya. Tapi nafkah kan nggak bisa pakai salawat. Langsung sah. Maka berkah salawat itu halalah Sayyidina Adam menggauli Sayyidatuna Hawa. Jadilah anak kita ini buah dari sholawat itu. Ya, jadi kita ini buah dari sholawat. Jadi kalau kita zikir mana yang paling sering dibaca? Ya dua itulah. La ilaha illallah,
sama salawat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nggak boleh keluar dari dua itu dah. Sebelum Nabi Muhammad yang fisik lahir, orang-orang udah zikir salawat nyebut nama beliau. Berarti beliau sudah ada, tapi dia alam yang lain. Itu yang beliau sebut, aku sudah jadi Nabi, kalian belum ada kok. Nah, Jibril itu belum ada, Nabi sudah ada. Pantas nggak Jibril jadi gurunya Nabi Muhammad? Kalau di sana sorikot kita kan gitu, an Sayyidina Muhammad SAW, an Jibril, itu masalah Quran. Tapi aslinya nggak begitu. Justru Jibril lah yang mengambil dari kolbu Nabi Muhammad SAW. Tapi zahirnya ahlu riwayat menyebutkan Nabi Muhammad dari Jibril. Mungkin nggak Jibril lebih tinggi dari Nabi? Jibril nggak bisa tembus ke aras, Pak. Nabi tembus ke aras. Benar nggak? Ini kan bentar lagi bulan Mi'raj nih. Benar nggak? Nabi Muhammad diundang Allah ke atas aras tertingginya. Sedangkan malaikat Jibril nggak sanggup. Kalau dia naik kebakar, dia habis, hancur, dia nggak ada lagi jejak dari alam semesta. Nabi Muhammad bulunya nggak ada satupun yang rontok, nggak ada satupun yang rontok. Jibril yang sakti itu kalau naik kebakar habis deh. Mana yang lebih sakti? Maka satu rambut Rasulullah afdal min Sayyidina Jibril. Satu rambut Rasulullah lebih mulia dari Sayyidina Jibril. Bid'ah nggak ngaji begini? Ya, kayaknya bid'ah bener ini ngaji begini ya. Udah dulu lah. Udah jam berapa nih? 11 ya. Saya besok malam ini harus balik ke Jakarta. Besok pagi sudah ada jadwal ngajar ba'da subuh. Lanjut ke Mabes. 2 Mabes, Pak. Baru bisa. Enggak, sampai malam lagi. Sampai malam lagi. Jadi mohon izin tanpa mengulangi salam takzim kepada semua para kiai dengan para hadirin hadirat. Mungkin tidak bisa salaman, saya mau langsung pamit ya di sini. Mohon ridhonya kalau ada yang tersinggung ya. Mohon maafnya jika ada yang kurang berkenan ya. Kesimpulan kajian kita malam ini sederhana. Afdalul dzikri la ilaha illallah, afdalus syukri wa du'ai alhamdulillah. Doa tertinggi, zikir aurat tertinggi adalah alhamdulillah. Alhamdulillah itu inti dari nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dalamnya hamd. Maka orang sholawat itu sudah bersyukur. Semoga kita termasuk mereka ahli tauhid dan orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon izin Pak Kiai.